Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Aziza dari kelas 12 Agama. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya kepada salah satu tokoh masyarakat yang berada di lingkungan rumah saya, yaitu Bapak Abdul Rozak, BCSD. Ini merupakan foto Bapak Abdul Rozak, dan ini merupakan dokumentasi wawancara saya yang berada di kediaman beliau. Selanjutnya, Bapak Abdul Rozak ini lahir di Jakarta pada tahun 12 Juni 1966 dan beliau merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara. Tentunya sebagai salah satu tokoh masyarakat, beliau memiliki pendidikan yang dimana beliau bersekolah dasar di SD MI Syamsul Huda, kemudian melanjutkan pendidikannya ke jenjang sekolah menengah pertama yang berada di MTSN 2 Ciganjur yang letaknya cukup berdekatan dengan MI Syamsul Huda. Selanjutnya dia menempuh pendidikan di sekolah menengah atas yang berada di SMA 49 Jakarta yang terletak di Jalan Papaya. Kemudian ia menempuh pendidikan selama 2 kali. Yang pertama bergelar Diploma 3 yang berada di Akademi Pimpinan Perusahaan jurusan Produksi. Selanjutnya ia menempuh pendidikan sarjananya yang berada di Universitas Dirgantara Marsekal Surya Dharma, mengambil Fakultas Teknik jurusan Teknik Industri. Tentunya sebagai salah satu tokoh masyarakat, beliau memiliki riwayat pengalaman berorganisasinya, di mana salah satunya itu seperti beliau pernah menjadi ketua senat yang berada di kampus Akademi Pimpinan Perusahaannya selama 2 tahun. Kemudian ia juga pernah menjadi ketua komite yang berada di MTSN Al-Azhar Asy-Syarif atau yang biasa kita sebut sebagai Matasya. Selanjutnya, Bapak Abdul Rozak ini sekarang sedang bekerja di PT Yoga Metal kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur dan sebagai pegawai. Selanjutnya, tentunya sebagai salah satu tokoh masyarakat, ia memiliki pengalaman kemasyarakatannya. Ya, beberapa di antaranya itu seperti pengurus RT atau rukun tetangga. Beliau ini cukup aktif berkontribusi di lingkungan masyarakat. Juga pernah menjadi anggota Dewan Kemakmuran Masjid atau biasa kita sebut sebagai DKM di Masjid Darul Ma'arif Ciganjur Jalan Pasir 3, dan pernah menjabat juga sebagai sekretaris masjid selama 1 periode. Selanjutnya, Bapak Abdul Rozak ini merupakan ketua komite MTSN Al-Azhar Asy-Syarif dan telah menjabat selama 1 periode juga di tahun 2017 sampai 2018 kemarin. Selanjutnya, Bapak Abdul Rozak ini juga merupakan ketua lembaga masyarakat kelurahan atau biasa kita sebut sebagai LMK yang berada di Ciganjur dan telah menjabat selama 2 periode. Selanjutnya, tentunya sebagai salah satu tokoh masyarakat, beliau mempunyai kontribusi nyata dalam menjalankan tugas-tugasnya, yang diantaranya adalah beliau pernah melakukan pembuatan saluran air yang berada di beberapa titik lingkungan rumah warga. Selanjutnya, beliau pernah melakukan pengerasan jalanan yang dilakukan juga di beberapa titik bagian jalan. Kemudian juga ada kontribusi selama ia menjabat sebagai ketua LMK, yaitu di bidang pendidikan dan keterampilan seperti pendidikan komputer bagi remaja laki-laki dan remaja perempuan juga. Kemudian latihan mengelas seperti mengelas besi bagi remaja laki-laki, dan ini cukup banyak remaja yang mengikuti kegiatannya karena ini merupakan kegiatan yang atraktif dan menantang juga. Tentunya juga ada pelatihan tata boga bagi ibu-ibu, di mana para ibu-ibu ini melakukan masak-memasak, pelatihan di kedapuran gitu, dan cukup banyak yang mengikutinya. Selanjutnya, ada pembuatan SIM atau surat izin mengemudi secara kolektif dengan Polda Kalideres Jakarta Barat, yang dimana ini bisa menghasilkan 2 SIM. Yang pertama SIM A, yaitu SIM mobil, yang kedua SIM C, SIM motor. Dan ini cukup banyak yang mengikutinya sehingga 25 warga berhasil dibuatkan SIM oleh beliau. Selanjutnya, tentunya sebagai salah satu tokoh masyarakat, beliau memiliki hal-hal yang menarik yang berada di pribadinya, seperti beliau mempunyai sifat sosial yang tinggi, yang dimana sifat sosial ini bisa membuat keterampilan masyarakat tuh terlatih, seperti yang saya sebutkan di slide selanjutnya tadi itu. Selanjutnya juga ada orang
yang komunikatif dan suka berinteraksi kepada masyarakat sekitar. Ia turut aktif dalam berkontribusi nyata dan bersosialisasi. Selanjutnya, ia bisa memotivasi rekan kerja agar terus semangat dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dan yang terakhir, beliau adalah orang yang ramah dan tentunya cukup mudah beradaptasi di lingkungan-lingkungannya, lingkungan baru tentunya. Selanjutnya, tentunya sebagai salah satu tokoh masyarakat yang mempunyai kepribadian yang menarik, kita juga bisa mengambil sisi keteladanan dari pribadi beliau, di antaranya yaitu beliau merupakan orang yang jujur dalam bekerja, amanah, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, beliau juga merupakan orang yang ikhlas dalam bekerja. Dan yang terakhir, beliau merupakan orang yang berdedikasi tinggi, artinya dia rela berkorban atau rela berjuang demi kepentingan masyarakat dalam berbuat sesuatu. Dan tentunya ini merupakan keteladanan yang bisa kita tiru dari sosok Bapak Abdul Razak. Selanjutnya, berikut ini adalah tampilan dari dokumentasi wawancara saya kepada Bapak Abdul Razak yang berada di kediaman beliau yang berada di Jalan Pasir 3 Ciganjur. Ini merupakan foto di mana saya mencatat apa-apa poin-poin penting tentang pembicaraan bersama beliau ini, dan juga ini saya merekam suara beliau, dan yang terakhir kami berjabat tangan atau bersalaman kepada beliau. Baik, ini merupakan presentasi saya. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa sebagai salah satu tokoh masyarakat, beliau juga memiliki keteladanan yang bisa kita ambil. Tentunya yang sudah saya sebutkan tadi. Bagi saya di sini saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.